Ya, kali ini saya akan menjelaskan tutor membuat web dengan WordPress. Pertama-tama kita harus memiliki mentahan dari WordPress sendiri dan komputer atau laptop kita harus sudah terinstall oleh WAM atau SAM. Lalu kita membuat file di dalam www pada WAM. File itu sendiri bisa kita drag langsung dari mentahan WordPress. Ya, seperti ini, di drag langsung, lalu langsung diekstrak. Setelah diekstrak, ini akan menjadi sebuah project, lalu kita buka Mozilla atau web browser lainnya. Kita ketikkan localhost. Localhost pertama, di sini ada project kita WordPress yang kita drag tadi. Klik, lalu di create. Nah, sebelum kita let's go, di sini dibutuhkan database name, database username, database password, dan database host. Ini berarti kita harus membuat database untuk pembuatan web ini. Maka kita klik lagi localhost untuk pembuatan database-nya. Klik phpMyAdmin. Lalu kita bikin namanya belajar WordPress. Kita create. Ya, database sudah jadi. Kembali ke sini, maka bisa diklik let's go. Database name-nya kita masukkan nama database yang kita buat tadi, yaitu belajar WordPress. Username kita menggunakan root. Lalu password untuk SAM atau WAM biasa itu biasanya tidak ada password kecuali kalian udah mengeditnya. Database host, localhost, table prefix wp, lalu submit. Run untuk install. Nah, di sini kita bikin judulnya. Untuk contoh, kita gunakan username-nya bisa menggunakan nama kita. Masukkan password. Masukkan email. Install. Ya, ini berarti kalau udah begini berarti sudah bisa. Lalu kita login untuk coba masuk ke webnya. Masukkan nama username yang tadi dicantumkan, lalu passwordnya. Klik login. Ya, seperti inilah. Kita lihat di sini masih menunggu, yaitu masih memproses, dan nanti akan tampil sendiri tampilan layar utama dari web yang kalian buat dengan WordPress tersebut. Nah, inilah tampilan standar atau tampilan awal dari web yang kalian buat dengan menggunakan WordPress. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Nah, pada sesi kedua ini kelompok kita akan menjelaskan bagaimana membuat web dengan Joomla. Pertama-tama kita buka dulu www directory dengan di WAM. Kemudian kita buka paket CMS-nya. Nah, di sini kita buat folder dengan folder Joomla. Nah, dari paket CMS ini kita geser klik kanan
kemudian extract here. Oke, setelah itu masuk ke browser di Mozilla Firefox, kita masuk ke localhost. Di sini buat project di folder Joomla, pilihannya bahasa Inggris, kemudian di next. Jika di sini tidak ada masalah, kita next lagi, baca ketentuannya, kemudian next. Nah, untuk hostname-nya kita gunakan localhost. Username-nya root, passwordnya kita kosongkan, database-nya sesuai dengan database yang akan kita buat. Di sini jadi contoh belajar Joomla. Kemudian kita next. Ini kita next lagi. Nah, site name di sini sebagai judulnya. Misalkan tugas kuliah. Masukkan email, admin passwordnya, confirm admin password, install sampel data. Kemudian kita next. Oke, di sini kita harus mendelete file installation dari folder Joomla yang sudah kita copy. Folder installation, kemudian kita delete. Oke, balik lagi. Klik admin. Nah, kita masukkan username-nya admin, passwordnya yang tadi kita masukkan login. Nah, inilah folder Joomla yang sudah web Joomla yang sudah kita buat. Kita preview di sini. Nah, tampilannya akan jadi seperti ini. Sekarang saya akan menjelaskan tentang Drupal yang ketiga, yaitu menggunakan CMS Drupal. Pertama-tama buka WOM-nya, lalu klik www directory, kemudian buka folder Drupal, lalu pindahkan ke folder www Drupal, kemudian diekstrak, lalu buka Mozilla, kemudian tulis localhost, kemudian klik Drupal, lalu klik save and continue, kemudian klik save and continue. Setelah itu buka tab baru, kemudian tulis kembali localhost-nya. Setelah itu klik php my admin, kemudian tulis create new database, yaitu tentang Drupal, kemudian create. Setelah itu buat database name-nya tentang Drupal, kemudian database username, lalu
klik share and continue. Kemudian tunggu instalisasinya. Setelah selesai, kemudian tulis site email address-nya, kemudian username, lalu passwordnya. Setelah itu klik save and continue. Lalu klik visit now site. Kemudian klik lalu inilah tampilannya, welcome to localhost, seperti ini. Kemudian sekian penjelasan dari kami, terima kasih.